Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait sintaks dan semantik bahasa formal. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki Saifullah dengan NIM A0712410046. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu bahasa formal. Kita masuk ke pengertian bahasa formal. Jadi bahasa formal adalah bahasa yang dibuat bukan untuk percakapan sehari-hari, tetapi untuk kepentingan teknis seperti matematika, logika, dan juga pemrograman. Karena itu, bahasa formal disusun dengan aturan yang ketat agar tidak menimbulkan makna yang ganda. Jadi, ketika kita menulis sesuatu dalam bahasa formal, orang lain atau bahkan juga mesin akan memahaminya dengan cara yang sama. Dalam artian, itu tidak akan ambigu. Selanjutnya kita akan bahas mengapa sih bahasa formal itu diperlukan. Jadi ada dua alasan utama kenapa bahasa formal itu dibutuhkan. Yang pertama, karena tidak ambigu. Artinya, satu ekspresi hanya punya satu arti, tidak seperti bahasa manusia yang bisa saja multitafsir. Yang kedua yaitu karena bahasa formal bisa diproses oleh mesin. Komputer tidak bisa menebak maksud kita. Dalam artian, komputer butuh instruksi yang sangat jelas atau terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke contoh bahasa formal. Eh, yang pertama bisa kita lihat dalam bahasa pemrograman. Misalnya dalam Python kita menulis if x lebih besar daripada 5, print load, maka komputer akan mengeksekusi perintah itu sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Kedua, bisa kita lihat pada ekspresi matematika eh, seperti yang terlihat dalam slide, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4, yang akan selalu menghasilkan hasil yang sama, yaitu 14, berapa kali pun kita jalankan. Selanjutnya kita masuk ke sintaks. Kita masuk ke pengertian sintaks. Jadi sintaks adalah aturan atau penulisan dalam bahasa formal. Jadi sintaks memastikan bahwa kita menulis sesuatu sesuai struktur yang sudah ditentukan. Kalau kita melanggar aturan sintaks, maka komputer akan langsung menolak perintah kita karena komputer tidak bisa memahaminya. Masuk ke komponen sintaks. Jadi sintaks itu terdiri dari dua hal yang utama. Yang pertama yaitu token atau bagian terkecil seperti if sama dengan buka kurung dan juga tutup kurung. Yang kedua adalah grammar atau aturan penyusunannya. Seperti contohnya dalam Python, jika kita melakukan kondisi statement atau setelah kita menulis if harus ada kondisi dan diakhiri dengan titik dua. Tanpa dua hal ini, program ini tidak akan dianggap valid. Selanjutnya kita masuk ke contoh sintaks dalam hal ini dalam bahasa Python. Yang pertama kita lihat sintaks yang benar, menggunakan struktur if yang lengkap dan juga memiliki indentasi. Yang kedua kita lihat contoh yang salah. Kita lihat meskipun terlihat mirip, tapi karena tidak menggunakan titik dua dan tidak ada indentasi, maka program ini akan error. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan detail kecil dalam sintaks.
Selanjutnya kita bahas tentang semantik. Kita masuk ke pengertian semantik. Jadi, kalau sintaks itu soal struktur, semantik itu soal makna. Karena kadang program kita bisa lolos dari program kita bisa lolos dari error sintaks, tetapi tetap salah dalam logika. Contohnya kalau kita menulis perintah yang secara struktur benar, tetapi secara logika bertentangan, maka hasilnya tidak bisa sesuai yang kita harapkan. Misal kita lihat contohnya, contoh semantik. Kita lihat yang pertama, eh, contoh yang sintaksnya benar dan juga semantiknya benar. Kita menambahkan dua angka, 15 ditambah 10. Hasilnya jelas dan juga benar. Tetapi kita lihat di contoh yang kedua, eh, kita coba lihat secara sintaks ini sudah benar, sudah mengikuti sintaks atau aturan yang ditetapkan oleh bahasa Python. Tetapi kita lihat semantiknya. Kita coba menambahkan teks 15 dengan angka 10. Secara sintaks ini memang benar, tetapi tetap saja tidak bisa menambahkan teks dengan angka. Karena teks 15 ini berupa string dan angka 10 ini berupa integer, jadi tidak bisa ditambahkan. Jadi kita sudah membahas materinya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebagai penutup dari presentasi ini, kita bisa simpulkan bahwa sintaks dan semantik adalah dua komponen inti dari bahasa formal. Sintaks memastikan struktur atau bentuk penulisan ekspresi itu benar, sedangkan semantik memastikan bahwa apa yang kita tulis itu punya arti atau makna yang sesuai. Kalau sintak seperti tata bahasa, maka semantik itu seperti makna kalimatnya. Keduanya saling melengkapi. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.